Ibu, Bapak, Saudari-saudara terkasih, Suster, Bruder, Frater sekalian, hari ini kita adalah perayaan tentang tubuh dan darah Kristus. Bila mana ada umat yang menanyakan ini kepada saya, Romo, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi yang kita sambut bukanlah daging dan bukanlah darah, tetapi dalam bentuk hosti dan anggur. Apakah serta-merta itu adalah tubuh dan darah Kristus seperti yang Romo ucapkan? Tentunya saya jawab iya. Tubuh dan darah Kristus merupakan bagian yang mengalami perubahan ketika Romo doakan dalam doa syukur agung. Jadi, jika ada umat yang menanyakan demikian kepada saya jawab ya. Kita yakini rupa yang kita sambut bukanlah bentuk dalam rosti itu saja, tetapi kita yakini itulah tubuh dan darah Kristus. Lalu Romo, bagaimana itu kita bisa mempunyai keyakinan demikian? Saya menjelaskannya dalam bentuk dialog ya, supaya lebih mudah untuk saya menyampaikannya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya pada saat dalam misa kita bersama-sama mendoakan bersama-sama, dan oleh imam akan ada bagian doa syukur agung. Doa inilah yang menjadi bagian inti dari Ekaristi, karena dalam bagian ini roti dan anggur berubah sepenuhnya menjadi roti, menjadi tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Ya, itu adalah bagian di mana kita mengingat akan peristiwa Yesus sebagaimana yang Romo bacakan dari Injil hari ini, yaitu ketika Yesus mengadakan Paskah bersama murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap syukur dan mengatakan, inilah tubuhku. Oleh karenanya ada bagian dalam Ekaristi kita mengulang dan menghidupkan kembali perkataan itu sebagaimana Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Hari ini secara bersama-sama kita mengingat dan mengangkat ini dalam hari raya, bukan semata-mata kita mengenang kembali, tetapi kita tetap menghidupkannya pada masa yang sekarang. Yaitu Yesus sungguh-sungguh hadir bersama dengan murid-muridnya di masa lalu, di masa kini, sampai di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita yakin pada saat Romo mendoakan doa syukur agung, roti dan anggur itu sudah benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di bagian doa syukur agung ada bagian yang disebut dengan epiklese. Ya, itulah yang dimana dalam doa itu imam mendoakan agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih. Dan ada gerakan di mana dia membuat tanda salib atas roti dan anggur yang ada di meja altar ini. Dan pada saat itulah hosti atau roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, agar pada saat kalimat konsekrasi, yaitu di mana imam mengambil roti, mengucap syukur kepada murid-muridnya, itu adalah bagian di mana imam sebagai persona in Christi. Artinya imam menjadi pribadi Kristus yang menghidupkan, yaitu bersama dengan murid-muridnya, inilah tubuhku. Jadi pengorbanan akan Allah kita terima dalam bentuk tubuh dan darah Kristus sebagaimana kita yakini ketika kita menerima komuni. Oleh karenanya pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini dibarengin dengan hari di mana anak-anak atau umat menerimakan komuni pertama. Bukan semata-mata hari raya tubuh dan darah Kristus melulu adalah hari di mana umat bisa menerima komuni pertama setelah mereka menerimakan baptis. Bukan semata-mata dengan itu, tetapi di mana hari yang oleh gereja sediakan, kita mengingat kembali akan peristiwa Yesus yang memberikan dirinya. Ya, Romo, lalu apakah semata-mata ketika Romo mendoakan demikian dengan adanya roti dan anggur, maka itu menjadi tubuh dan darah Kristus?
Ya, bisa dikatakan demikian. Tetapi bagaimana itu dilangsungkan? Yaitu di meja altar ini. Jadi tidak serta-merta meja tempat di mana kita mendoakan itu adalah tempat yang biasa, tapi tempat yang memang dikhususkan untuk kita mengingatkan akan Yesus. Jadi dalam peristiwa ini kita mengangkat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus melalui pribadi imam yang sebagai Kristus sendiri, dan juga di meja altar ini. Meja altar inilah yang menjadi tempat akan pengenangan kembali akan tubuh Kristus, akan Kristus sendiri, baik dalam masa hidupnya yaitu karya-karyanya, akan kematiannya, dan akan kebangkitannya. Jadi mekanisme untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus tidak serta-merta hanya dalam proses ketika kita menyambutnya dalam komuni, tetapi menjadi bagian yang utuh di mana kita bersama dengan seluruh umat Allah berdoa bersama dalam pujian, syukur, dan permohonan agar tubuh dan darah Kristus itu hidup dalam diri kita. Oleh karenanya akan baik bila mana Ekaristi dilangsungkan dalam konteks di gereja. Kenapa? Karena memang gereja disiapkan sebagai tempat di mana umat berkumpul untuk bersama-sama menghidupkan akan Allah. Kita bisa lihat dalam gereja katedral ini dibangun demikian indah bukan karena semata-mata akan kebanggaan kita sebagai seorang Katolik, tetapi akan pemaknaan simbol-simbol akan Ekaristi, di mana Yesus memberikan hidupnya. Dan ketika tubuh dan darah Kristus yang ada itu mengalami sisa, atau ketika Ekaristi itu mengalami sisa, tidak serta-merta itu menjadi rupa roti dan anggur lagi. Itu yang membedakan, ya. Kita masih meyakini sekali itu sudah dikonseklir, maka kita yakini menjadi tubuh dan darah Kristus yang kemudian akan disimpan di tabernakel. Tabernakel itu seperti letaknya di belakang saya, menjadi tempat kemah Tuhan di mana Tuhan bernaung. Oleh karenanya gereja di sebagai tempat suci diingatkan kembali bagaimana Tuhan bernaung. Tapi tidak semata-mata gereja hanya sebagai tempat tinggal untuk Tuhan, tetapi gereja juga tempat untuk umat Allah datang berdoa dan bersama-sama bersyukur akan Allah yang menyelamatkan. Maka daripada itu penekanannya adalah pusat dari semuanya ini pengorbanan Kristus. Bukan semata-mata Allah yang diam, tapi Allah yang benar-benar melakukan karya-karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Lalu Romo, bagaimana kita bisa menemukan kontekstual tubuh dan darah Kristus yang kita terima, baik dalam masa pandemi, dalam masa normal. Dalam masa pandemi, apalagi kita tidak bisa menerima komuni secara langsung. Ada komuni batin, Romo. Apakah itu bisa sama, Romo? Dan apakah itu mempunyai daya dorong untuk iman kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, itu mempunyai daya dorong untuk kita. Tahun 2011, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, Gereja Keuskupan Agung Jakarta menetapkan tahun itu tahun berbagi. Maka ada lagunya. Bagaikan roti yang diberkati, bersiap untuk dibagi, itulah hidup yang ekaristis. Ya, itu kurang lebih saya agak-agak lupa juga, tapi intinya dari lagu itu kita diingatkan pribadi Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya, pengorbanannya yang kita sambut, memberikan kesempatan untuk kita sebagai umat-umatnya yang menyambutnya, baik dalam batin kita sendiri maupun secara langsung, yaitu kesaksian akan kita seperti Kristus itu sendiri, yaitu menjadi pribadi yang berbagi, pribadi yang penuh kasih, yaitu pribadi yang mau mengasihi, pribadi yang mau terlibat, sehingga di mata saudara-saudara kita, di mata lingkungan kita, kita menjadi berkat bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inti dari kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagaimana yang kita rayakan pada hari ini, mengingatkan kita bahwa misteri akan pengorbanan Kristus
bukan semata-mata akan kenangan masa lalu, tetapi sungguh hidup, bukan oleh karena imam yang merayakan Ekaristi di altar ini, tetapi juga hidup bagi saudara-saudara terkasih, di mana daripada itu saudara-saudara ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Jadilah pribadi yang mengasihi, jadilah pribadi yang mau terlibat, dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.